أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang menderang. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Dan kebun-kebun yang rindang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang memegang roti kering. Lalu roti kering tersebut ya celupkan di sungai, di air sungai. Lalu ia pun memakannya dengan nikmatnya dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seorang raja yang melihatnya keheranan dengan mengatakan apa yang membuat pemuda ini begitu bersyukur. Dia hanya mempunyai roti kering dan hanya mencelupkannya di air sungai tersebut. Sedangkan saya memiliki kerajaan dan setiap hari saya masih ada keluhan. Orang ini seperti tidak ada masalah dalam hidupnya. Lalu didekati oleh raja tersebut, lalu ditanya. Maka pemuda itu pun memberikan tantangan kepada sang raja. Maka pemuda itu mengatakan, maukah engkau wahai raja, jikalau engkau dalam kehausan, lalu aku yang punya air segelas, lalu kutukarkan daripada setengah gelas ini dengan setengah kerajaanmu, dan engkau dalam keadaan dehidrasi kehausan, maukah engkau tukarkan? Maka raja tersebut mengatakan, kalau itu untuk membuatku hidup, maka aku ingin menukarkannya. Berarti setengah kerajaanmu tidak lebih mahal daripada setengah gelas air. Maka apa yang patut untuk kita tidak syukuri dari Allah? Semuanya rezeki dari Allah. Bahkan dalam ayat tadi disebutkan, waja'alna naumakum subata. Tidur pun itu rezeki dari Allah. Betapa banyak orang mempunyai kamar yang mewah, dia pun menginap di hotel yang berbintang, namun tetap saja
dia tidak bisa untuk tidur nyenyak karena memikirkan urusan-urusan yang ternyata itu menjadi urusan Allah, tapi dia terlalu sibuk mengurusi apa yang bukan menjadi urusannya. Maka berbahagialah kita jikalau Allah masih mengalirkan rezeki kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Fairuz, Alifah dan juga Ustaz Syah, masya Allah, luar biasa. Nah, untuk jamaah yang baru bergabung nih, masya Allah, saya pengen ingetin lagi, hari ini kita sedang membahas tema jangan putuskan rezeki orang, masya Allah. Ustadz Maulana izin, saya izin bertanya lagi nih, masya Allah pembahasan kita hari ini seru banget ya, juga seru banget. Ditambah penampilan dari Hafizah-Hafizah cilik dan juga Azam, hari ini kita tambah semangat nih, masya Allah. Ustadz, benar nggak sih katanya kalau kita berkata kepada orang bahwa dia telah memutuskan rezeki kita, nah itu malah bisa jadi dosa buat kita. Ya iyalah. Nah, aku bingung. Kok jadi kita yang dosa? Tapi kalau misalnya memang dia yang memutuskan rezekinya, kok kita yang dosa sih? Nah, ini mau penjelasannya, Guru. Oke, baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Umar dan Ustaz Sam. Kepada semuanya orang nih. Ada orang yang mengatakan dia telah memutuskan rezeki. Justru yang berkata itu dosa. Kenapa? Berarti dia tidak yakin kepada Allah. Khawatir kepada diri kita ketika kita berkata dia telah memutuskan rezekiku, dia telah memutuskan rezeki orang. Berarti dia yakin bahwa itu rezeki manusia yang ngatur. Tidak. Seorang yang dipecat, seorang yang dimutasi, seorang yang di kena layoff, itu yakinlah rezekinya ada mungkin di tempat lain. Karena rezeki itu mohon maaf, harta, gaji itu dari manusia, mungkin nilainya ya. Tapi tetap rezeki datangnya dari Allah. Dan mohon maaf, rezeki itu tidak melulu harta, materi, uang, tidak. Kesehatan, kesempatan, kebahagiaan. Mungkin kita berkata, maaf ya saya pinjam perumpamaan ini, tapi di kampung juga udah bagus. Kalau orang berkata di kampung itu mungkin gajinya sedikit, ya mohon maaf ya. Ada sekolah itu maaf ya. Aduh, guru-guru sekolah itu gajinya berapa sih? Ya. 500.000, 300.000 per bulan. Ya Allah. Hidup nggak? Sebagai mantan guru tahu ya Ustaz? Iya, saya tahu. Iya. 300.000 per bulan. Tapi cukup. Malah lebih. Malah yang 300 itu kita tidak gunakan. Betul. Coba, itu berkah. Berkah. Ada orang gajinya cuma 50.000, 15.000 per bulan. Cukup. Nah, yang tidak cukup itu karena keinginan kita. Betul. Sibuk memikirkan, berarti tidak yakin kepada Allah. Siapa yang beriman, bertakwa, tawakal, Allah akan kasih jalan dari yang tak diduga-duga. Masya Allah. Rezeki kita tak duga-duga. Allah yang atur rezeki kita, bukan manusia. Jangan bersandar, bergantung, berharap kepada selain Allah. Allah samad, Allah tempat kita bergantung. Makanya kalau minta rezeki, 5. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Selesai perkara. Sekarang lagi bulan puasa. Banyak banget tuh yang jual kolak, yang digoreng. Iya. Sama semua, saya jadi bingung. Iya, tapi tetap ada juga tetap ada yang beli masing-masing keyakinannya. Masya Allah. Jadi kadang kalau misalnya ada yang sepi, kita juga tuh suka kasihan tuh. Coba beli yang sepi itu. Masya Allah. Masya Allah, kita bicara soal rezeki ini memang gak ada habisnya ya. Alhamdulillah jamaah ini juga banyak sekali nih sekarang. Jadi tahu nggak? Kalau seperti tadi, ya. Pasti dia dosa kan? Iya, betul. Karena salah pemikiran. Betul. Jadi kita jangan berharap sama manusia gitu ya. Masya Allah. Baik jamaah Islami yang dirahmati Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita sama-sama sudah mendengarkan kisah hikmah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Akan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh kisah guru teladan. Kita. Kisah hikmah saya kisah teladan. Kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Silakan guru-guru semuanya. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah mengenai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat ini sangat terkenal karena beliau adalah salah satu orang yang sangat kaya karena berhasil dengan perniagaannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah termasuk salah satu orang yang memasuki Islam di awal-awal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk Islam 2 hari setelah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jemaah Islam itu indah. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang bersungguh-sungguh terhadap agama ini. Beliau diceritakan pernah berhijrah menuju ke Habasyah dan juga ke Madinah, ke Yathrib Madinah. Ketika berada di Mekah, beliau orang yang sangat
kaya raya. Namun ketika beliau memilih agama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh hartanya habis. Seluruh hartanya dirampas, seluruh hartanya diambil, beliau tidak punya apa-apa lagi. Yang tadinya kaya raya jatuh betul-betul. Tidak punya harta sama sekali. Beliau pun berhijrah menuju ke Madinah tanpa membawa harta, dan Rasulullah mempersaudarkan Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang yang tinggal di Madinah, seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi' yang memberikan setengah harta untuk Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih, saya menghargai pemberianmu, tapi tunjuki saja di mana jalan menuju ke pasar. Jadi beliau berusaha untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Beliau kembali mulai semuanya dari nol. Dan akhirnya beliau menjadi seorang usahawan, bisnismen yang kembali kaya lagi. Yang tadinya kaya, jatuh miskin karena berhijrah. Kemudian beliau berusaha menjadi kaya lagi. Suatu ketika, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mendengar ada suara gemuruh yang luar biasa. Siti Aisyah bertanya kepada para sahabat-sahabat, suara apa itu? Para sahabat pun berkata, itu adalah suara dari 700 unta milik Abdurrahman bin Auf yang membawa banyak sekali makanan dan harta-harta. Lalu apa kata Siti Aisyah? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga namun dengan merangkak. Maka ketika berita ini sampai di telinga Abdurrahman bin Auf sangat ketakutan dan kemudian berupaya, kenapa ya merangkak? Akhirnya beliau tahu. Kenapa beliau masuk surga merangkak? Karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya sangat lama. Maka beliau berpikir, aku mau agar aku kurangi hartaku, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk surga dengan cepat. Suatu ketika umat Islam mengikuti perang yang bernama Perang Tabuk. Dan banyak sekali umat Islam lainnya yang mengikuti perang tersebut, sehingga mereka tidak sempat berjualan kurma. Lama sekali mereka pergi dalam Perang Tabuk, sehingga kurma-kurma mereka pun menjadi busuk. Maka Abdurrahman bin Auf berpikir, aku mau mengurangi hartaku sekaligus. Aku mau membantu seluruh sahabat-sahabat ini. Aku mau membeli kurma mereka di saat orang lain tak ada yang mau membeli kurma busuk tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf menjual banyak hartanya, banyak asetnya kalau di zaman sekarang, untuk membeli semua kurma busuk di seluruh Madinah. Dengan niat untuk menolong para sahabat dan ingin mengurangi hartanya, mau masuk surga cepat ya Allah. Gak mau merangkak ya Allah karena terlalu kaya. Takut dihisap lama ya Allah. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang menyambung rezeki orang lain, bukan pemutus rezeki orang lain. Apa yang beliau lakukan? Setelah beliau beli semua kurma itu, kemudian datang orang dari negeri yang sangat jauh, dari negeri Yaman, dan mengatakan, aku dengar seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf menjual kurma busuk tanpa dinegosiasi lagi. Aku, utusan dari kaumku, membeli semua kurma busuk yang engkau miliki ini dengan harga 10 kali lipat, karena di negeriku terjadi wabah penyakit yang obatnya satu-satunya adalah kurma busuk ini. Maka yang niatnya adalah untuk mengurangi harta, niatnya untuk bantu, malah Allah bukan mengurangi harta, Allah menambahkan hartanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semakin kaya dan semakin kaya, dan dengan harta kekayaannya itu beliau membantu seluruh umat muslim. Beliau berjihad dengan hartanya. Maka di sini kita bisa dapat pelajaran teman-teman sekalian. Abdurrahman bin Auf menjadi wasilah, perantara agar harta-harta itu sampai ke tangan para sahabat. Dan apa balasan Allah? Allah balas dengan kekayaan yang tiada hingga untuk seorang Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi dan bisa menjadi teladan untuk kita semua, insya Allah. Masya Allah, Umar, terima kasih kisahnya, Masya Allah sekali. Baik jemaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita saksikan sama-sama penampilan dari Azam. Silakan Azam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisalatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan